konsep. Jadi di sini lebih ke konsep ya, konsep-konsep bagaimana transisi. Lalu bagaimana kalau kita nanti di grassroots transisi, kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya, tidak harus seperti semacam ini, kita akan sederhanakan lagi. Nah, itu. Kira-kira itu. Kemudian ini yang pertama transisi, kemudian yang kedua saya attacking from defending third, menyerang dari sepertiga daerah pertahanan atau kita biasa sebut build up. Kemudian di situ bagaimana di sini semua sudah saya kasih. Di sini cuma penjelasannya aja yang saya tidak tulis. Cara mengerti. Kemudian latihan kedua saya defending from middle field. Kemudian saya bertahan di on middle field, di setengah lapangan sendiri. Kemudian selanjutnya attacking from middle third. Ini kemudian ini banyak sekali defending, ini attacking di tadi yang di situ tadi, yang di sektoral tadi. Kemudian terus ini saya bikin terus sampai 12 dulu karena sebenarnya banyak. Ini hanya contoh aja, saya bikin 12. Kemudian bagaimana kita membuat program yang tahunan karena kita SSB. Ya, jadi kita SSB. Kenapa kita masih memakai program tradisional? Saya pikir ini yang paling cocok untuk program SSB kita. Lalu bagaimana dengan periodisasi yang sekarang kita dapat pelajaran terbaru dengan periodisasi? Ada pelajaran periodisasi. Tentu melihat situasi, ya kan? Kenapa? Saya masih belum, saya masih 50-50 istilahnya juga pakai periodisasi juga karena di SSB tidak semacam di diklat atau di Elite Pro yang pemain cuma mungkin 30, cuma 25. Akan ada pertandingan, akan ada evaluasi, akan ada perbaikan. Dan di Elite Pro, di diklat di sini rata-rata pemain sudah seleksi. Jadi sudah punya dasar sedikit lebih baik dari di SSB. SSB asal semua pemain masuk. Kan begitu. Ini makanya saya bikin di sini. Saya bikin di sini program yang untuk tahunannya. Kemudian saya juga antisipasi. Ini antisipasi ada mungkin jadwal kejuaraan atau turnamen atau juga festival mungkin. Ini yang nanti akan kita siapkan untuk periodisasi di situ. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada segitiga tadi yang untuk profesional pembinaan, yang ini diklat, yang ini ada yang untuk amatir. Jadi kita akan ini yang untuk amatir. Jadi kita akan siapkan dua. Ada turnamen, kita akan siapkan periodisasinya bagaimana kita akan siapkan. Oke, di situ ada ini hanya contoh. Jadi Januari, Februari sampai Desember kita lihat di situ. Kita mungkin aktif akan berlatih selama mungkin 9 bulan atau mungkin ada yang 10 bulan silakan. Kemudian di bulan ke Oktober, bulan ke 10 ada festival. Kemudian November kita ada evaluasi, general evaluasi. Kemudian di Desember akan ada program siswa baru. Mungkin akan pakai ini, ya kan? Karena ini sesuai dengan SSB. Nanti beda sama yang di diklat tentunya ya. Tapi secara global gambaran hampir sama. Akan ada perubahan-perubahan sedikit. Mungkin akan lebih banyak di periodisasi. Sangat efektif karena apa? Ada pertandingan, ada evaluasi, ada perbaikan, tentu sangat efektif. Tapi di SSB kita tidak bisa begitu karena uji coba pun tidak bisa semua bermain. Kalaupun mainnya 90 menit tidak bisa semua 90 menit, mungkin 20, mungkin 15, hanya pemerataan. Inilah yang saya pikir cocok. Jadi di bulan Januari Februari ini 1 bulan kita kasih gambaran. Ada 4 minggu, semua kita kasih gambar 4 minggu. Jadi ini hanya gambaran, nanti disesuaikan dengan tanggal yang ada. Tentunya waktu kita membuat benar, ini hanya global ya. Kemudian kita akan tulis di sini trial game, maksudnya ya trial home. Di home itulah uji coba di tempatnya sendiri. Kemudian ada uji coba di away. Bagaimana sekarang? Saya nggak mampu untuk uji coba ini, ya kan? Karena kesulitan. Saya mengerti. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa uji coba secara internal. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Away bagaimana? Away yang penting tidak harus di luar kota, tapi away dari lapangan kita mungkin ke lapangan SSB lain.
Itu. Kalaupun tidak bisa lagi, tidak masalah, jangan menyerah. Kita ada pertandingan lagi yang internal. Tapi sebaiknya kita ada kerjasama dengan SSB yang lain. Oke, kemudian di sini ada classroom. Ya, ada classroom. Classroom bagaimana kalau di Elite Pro, di Diklat ada sarana semua. Kalau kita bagaimana, kita bisa. Kita mungkin di rumahnya salah satu orang tuanya, itu kita bisa classroom itu. Apa yang kita isikan di classroom itu, itulah tadi pelajaran yang mengenai pendidikan karakter tadi, kemudian lifestyle, kemudian ada peraturan pertandingan, kemudian ada bagaimana tentang kesehatan dan lain-lain. Di sini sangat perlu untuk menunjang kesuksesan pemain nantinya. Jadi itu ada classroom, tentunya juga ada classroom secara teknik sepak bola juga ada. Kemudian ada tes fisik. Tentu pertama kita tes fisik, kemudian mungkin 3 bulan akan kita tes lagi fisik secara kesehatan maupun dari fisik secara kekuatan, kondisi. Ini yang harus kita teskan lagi. Terus kita pantau berapa tingginya, juga termasuk berat badan, semua kita punya catatan itu semua. Kemudian kita bikin setiap 3 bulan, triwulan adalah evaluasi. Tapi bisa juga saudara-saudara, teman-teman bisa evaluasi ini setiap 6 bulan, silakan. Atau mungkin 4 bulan, silakan. Ini hanya contoh. Yang menentukan adalah panjenengan sendiri. Kemudian yang terakhir di sini ada order itu yang lain-lain, maksudnya itu tadi antisipasi. Mungkin ada pertandingan di sini, ada ini, ada event ini yang kita masukkan. Kita akan buat program lagi, mungkin akan buat program kecil namanya yang tadi periodisasi tadi. Itu kira-kira. Jadi kemudian kita akan masukkan ke, saya tadi membuat 12. Jadi kalau 12 kita akan mudah memasukkan di sini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita potong dulu ke 3 bulan. Kenapa kita potong 3 bulan? Kita per triwulan, jadi 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Latihan adalah pengulangan. Jadi kalau kita sudah membuat latihan 3 bulan, kita ulang di 3 bulan selanjutnya, kita ulang di 3 bulan selanjutnya, ini sudah cukup. Tentu pengulangannya dengan tujuan yang sama, dengan materi dan tingkat kesulitan atau tingkat kualitas yang berbeda. Jadi sama tapi kualitasnya yang berbeda tingkatannya. Kita contoh 3 bulan. Ya, per 3 bulan kita lihat. Ini kita potong tadi sudah kita potong, kita perbesar biar lebih jelas. Ya, kita potong, kita perbesar. Oke, kita perbesar lagi. Ini. Sekarang Januari contohnya. Kita ada 4 minggu, di mana kita 1 minggu kita latihan 1, 2, 3. Kalau 1 minggu latihan 3 kali, 1 bulan berarti 12 kali. Kalau 12 kali, berarti latihan tadi yang kita bikin 12 sudah semua ketemu di sini. Tinggal di bulan selanjutnya kita ulang atau kita tambahi. Tapi saya yakin teman-teman akan bisa membuat 3 bulan di sini karena banyak sekali materi. Saya hanya membuat 12, tapi sebenarnya banyak sekali. Belum ada set piece tadi. Belum ada set piece corner, set piece tendangan bebas, set piece lemparan ke dalam dan lain-lain, menyerang, bertahan, itu tadi masih banyak lagi. Ada lagi juga yang mungkin fisikal bisa kita masukkan. Saya mau meningkatkan fisik di hari ini, mungkin 1 bulan sekali, silakan, bisa juga kita masukkan. Jadi banyak sekali. Jadi bisa, kita sangat memungkinkan kita membuat 3 bulan di sini berbeda, semua materi sudah masuk. Kemudian kita ulang di 3 bulan kedua dan kita ulang di 3 bulan ketiga. Ini ya. Kemudian akan selalu kita pantau, kita evaluasi. Nanti di tahun berikutnya kita akan mengetahui bahwa apa-apa yang belum kita berikan kepada anak-anak didik kita. Tahun selanjutnya kita akan menjadi materi dari program kita. Ini bisa disebut juga kurikulum. Karena 1 tahun, masa pelajaran 1 tahun biasa kita sebut kurikulum. Itu. Oke ya, kita ulangi lagi. Saya tadi membuat 12 kita kasih dalam bulan Januari, kemudian 12 kedua kita kasihkan, kita ulang dengan kualitas yang berbeda atau variasi yang berbeda. Ya, ini. Tapi kalau 12 saya pikir sangat-sangat kurang. Harus bisa
3 bulan, karena saya sudah membuat yang 3 bulan ini. Tadi ya cuma yang saya kasih contoh hanya 12 bulan. Oke, trial home kita tinggal isi. Ini akan perencanaan ini akan memudahkan, dan biaya juga kita akan bisa kalkulasi di sini. Semua kita akan memudahkan ini semuanya. Oke, kemudian ya kita ulang lagi. Sudah kita masukkan tadi poin-poinnya, kita ulang lagi. Bagaimana yang usia di berapa? Saya fokus di sini. Usia di sini saya fokus ini. Ini usianya tinggi tapi belum bisa. Berarti kita tidak tergantung di usia. Kita masuk di level. Levelnya memang dia di mungkin di youth, belum di praliga mungkin ya. Oke, itu. Oke, kita ini hanya mengingatkan lagi. Sudah. Sekarang ini contohnya di sini tadi ya, ini hanya memperjelas aja, mungkin grassroots, mungkin youth, mungkin juga pra senior di sini ya. Jadi di sini ya, yang untuk ini dia akan fokus pada di sini di skill dan di permainan-permainan di sini, kemudian di konsep di sini, ini lebih ke konsep, dan di konsep besarnya, yang ini yang konsepnya di subkonsep di sini. Kemudian subkonsep, kemudian ini subkonsep, dan ini sub-subnya ini ya. Salah. Maksud saya di sini subkonsep, yang di sini konteks. Di sini adalah di subnya, kemudian di konsep, dan di sini di konteks. Jadi di sub, konsep, di konsep, dan di konteks di sini. Jadi ini fokus pada di sini apa tadi, dia fokus pada bagaimana skill dia, ya, bagaimana menyerang secara grup, secara individu. Kemudian yang di sini konsep-konsep menyerang bagaimana, di sini fokus. Yang di sini fokus pada di sini, 2 di sini, dan di konteks di sini. Kemudian tadi yang seperti saya bicara juga, di sini juga dia ada latihan di sini. Ya, ada latihan di sini, ada konteks, cuma hanya tidak kita fokuskan di sini. Konteksnya tidak harus 11 lawan 11. Ingat, konteksnya dia kalau kecil mungkin 6 lawan 6, mungkin 9 lawan 9. Jadi konteks di sini tidak harus 11 lawan 11 menurut level dia, menurut usia dia. Di sini juga sama, dia juga konteks di sini. Kemudian yang di sini lebih banyak di sini. Dia juga melakukan ini semua. Oke, itu kira-kira program yang sedikit pengetahuan bagaimana membuat program. Jadi di sini saya menulis, kita tidak harus mengcopy, kita hanya butuh belajar untuk membuat lebih baik. Potensi yang ada pada pelatih-pelatih kita sebetulnya luar biasa, dan percaya diri belum tentu yang teman-teman punyai dimiliki oleh pelatih-pelatih yang lain. Jadi tetap percaya diri. Demikian saya belum tentu punya kemampuan yang panjenengan miliki. Jadi tetap semangat. Bisa, dengan kita belajar, kita akan bisa. Semoga sukses. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar yang menarik di channel Pustaka Bola kita. Salam sepak bola Indonesia.